Bab 671. Pertunjukan game elektronik Yan'an. Tanggal 6 November. Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Yan'an ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat banyak pria dan wanita berpakaian unik, mirip karakter dari game video dan animasi. Ada juga banyak orang yang memegang kamera berbagai ukuran, terus-menerus memotret. Sekelompok pemuda dengan kemeja dan jaket kotak-kotak, dengan ransel tersampir di bahu, bersemangat untuk mencoba berbagai hal, dan ada pula siswi-siswi berseragam SMA, menggandeng tangan pacar mereka dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pameran permainan elektronik Yan'an ke-12 diadakan di sini. Sebagai pameran game elektronik terbesar di Tiongkok, pameran game elektronik Yan'an berfokus pada game domestik. Di dunia ini, meskipun perkembangan konsol game domestik dimulai agak terlambat, konsol tersebut tumbuh secara normal dan mengikuti siklus yang sehat. Selain genre-genre tradisional seperti pahlawan abadi dan seni bela diri, terdapat pula beragam game dalam genre-genre seperti horor, fiksi ilmiah, fantasi, dan olahraga. Berbagai produsen dan tim pengembang game independen berharap dapat memamerkan game mereka di pameran ini untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dan dukungan. Di antara mereka, Overlord Entertainment merupakan raksasa di industri konsol game domestik. Konsol game mereka, seri Overlord, telah mencapai generasi keempat, dengan performa yang mendekati, meskipun sedikit lebih rendah, dari PS5. Berita tentang pengembangan model-model baru terus diperbarui, dan beberapa pihak memprediksi bahwa Overlord Entertainment akan mengumumkan konsol Overlord generasi kelima mereka dan beberapa game pendukung blockbuster di pameran game elektronik Yan'an ini. Namun dibandingkan dengan itu, yang lebih menarik perhatian kali ini adalah Silent Media milik Luban. Ada rumor bahwa perangkat permainan Luban akan dipamerkan untuk pertama kalinya di pameran permainan elektronik Yan'an ini. Dibandingkan dengan Luban, konsol Overlord generasi kelima yang mana, mahakarya dunia terbuka lintas platform yang mana, penghargaan pencapaian seumur hidup apa untuk produsen game terkenal, semuanya tampak tidak berarti. Di situs web video zaman dulu, terdapat ruang siaran langsung khusus yang menyiarkan konten pameran game elektronik Yan'an secara menyeluruh. Banyak gamer dan YouTuber juga datang ke pameran untuk merekam vlog atau melakukan siaran langsung. Seperti yang satu ini yang disebut Terong Tua. Ia adalah mahasiswa berbakat dari universitas ternama yang meraih ketenaran semasa kuliah berkat video gamenya. Setelah lulus, ia memutuskan untuk tidak bekerja untuk orang lain dan menjadi YouTuber penuh waktu. Siang harinya ia membuat video, malam harinya ia streaming game, dan dengan senang hati menerima penghasilannya. Dia datang ke pameran permainan elektronik Yan'an khusus untuk perangkat baru Luban. Dia mengenal beberapa orang di dunia game dan telah memperoleh informasi yang cukup akurat bahwa Luban pasti akan membawa perangkat barunya ke pameran ini. Terlebih lagi, pendapat di antara teman-temannya itu beragam, ada yang mengatakan Luban hanya membual dan produk sebenarnya hanyalah sebuah konsol biasa yang mampu mendukung VR, yang lain mengatakan bahwa perangkat Luban mungkin memang mengesankan tetapi mereka enggan bersikap terlalu tegas, dan ada pula yang berpendapat bahwa Luban sebenarnya hanya memasarkan dan apa yang sebenarnya ingin ia promosikan adalah filmnya. Bagaimanapun, dari sudut pandang Old Eggplant, selama Luban tidak membuat mobil, hal lainnya tidaklah relevan. Si Terong Tua sedang siaran langsung dengan ponselnya, merekam banyak wanita cantik, tetapi ia tetap tenang. Ia tahu betul bahwa wanita hanya akan memengaruhi kecepatan bermainnya, sebuah kebenaran yang ia pahami saat bermain game side-scrolling dan melompat-lompat itu. Tak lama kemudian, Old Eggplant melihat stan Silent Media. Tata letak stannya cukup minimalis, selain tulisan, Silent Media, tidak ada yang bisa dilihat. Bahkan TV yang selalu diputar di stan lain dengan demo atau trailer permainan pun gelap gulita. Area di sekitar stan itu penuh sesak, dipenuhi orang. Terong Tua, yang relatif tinggi, berdiri berjinjit untuk melihat lebih jelas, tetapi bilik itu kosong, dan dia tidak tahu mengapa semua orang berkerumun di sana. Apa yang kalian semua lihat? Si Terong Tua tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada seseorang di sebelahnya. Entahlah, tapi aku melihat semua orang berkumpul di sini, jadi pasti ada sesuatu yang bagus. Seorang pria menjawab. Si Terong Tua memeriksa dan memang, tidak banyak yang tersisa. Ia menduga awalnya hanya ada beberapa orang yang berjaga di sana, menunggu pengumuman dari Luban. Kemudian, pejalan kaki dan turis lain melihat kerumunan yang berkumpul dan berpikir pasti ada sesuatu yang berharga, yang akhirnya membuat lebih banyak orang yang tidak menaruh curiga berkumpul. Kasus klasik tentang kerumunan yang menarik kerumunan. Karena tidak melihat sesuatu yang layak diberitakan saat ini, Old Eggplant memutuskan untuk melihat-lihat stan lainnya. Dia adalah seorang streamer game yang cukup terkenal, dengan hubungan baik dengan banyak studio pengembang game. Terkadang, perusahaan-perusahaan besar akan mencarinya untuk publisitas, yang umumnya disebut sebagai mencari nafkah. Sambil melakukan siaran langsung dan mengobrol dengan kenalannya,
Old Eggplant bahkan makan siang dengan beberapa teman di siang hari. Hanya dari acara permainan video ini saja, Old Eggplant merasa ia dapat menghasilkan 2 atau 3 episode video, yang langsung membuatnya gembira. Sore harinya, saat ia kembali ke tempat acara, dengan maksud menyapa studio game lainnya, ia melihat kerumunan besar telah berkumpul lagi di sekitar panggung utama. Panggung utama acara permainan menyelenggarakan berbagai acara untuk berbagai perusahaan pada waktu yang dijadwalkan, termasuk peluncuran permainan baru dan interaksi pemain. Baru pada saat itulah Old Eggplant ingat untuk memeriksa jadwal dan menyadari sudah waktunya peluncuran Overlord V. Pantas saja ada begitu banyak orang, gumamnya dalam hati. Old Eggplant sendiri memiliki Overlord 4 sebagai konsol domestik. Ia sangat mendukung, tetapi karena konsol tersebut diproduksi beberapa tahun yang lalu, wajar saja jika konsol tersebut memiliki kekurangan, performa yang kurang memadai, kompatibilitas yang buruk, dan kurangnya game yang tersedia. Old Eggplant meyakini hanya ada 2 jenis perusahaan yang memproduksi konsol game, satu jenis memproduksi konsol untuk menghasilkan uang, jadi mereka mengembangkan game yang menarik pengembang pihak ketiga. Tipe yang lain hanya ingin mengembangkan game, tetapi merasa terlalu rumit untuk melakukannya di konsol perusahaan lain. Akhirnya, mereka membuat konsol sendiri. Ambil saja contoh, suatu perusahaan yang setiap hari diklaim menguasai dunia, maka mereka termasuk jenis kedua. Perusahaan game seperti itu mungkin tidak memproduksi konsol yang paling luar biasa, tetapi game mereka pasti menyenangkan karena itulah alasan utama mereka mulai membuat pangsit karena kecintaan pada sausnya. Tentu saja, produsen konsol permainan jenis pertama juga bagus, karena penelitian dan pengembangan perangkat keras bagaimanapun juga merupakan investasi yang signifikan, dan tidak semua perusahaan permainan bersedia mengeluarkan uang untuk ini. Namun, sebagai produsen konsol, mereka harus memiliki kendali atas mesin mereka, yang dicontohkan oleh game-game eksklusif dari pengembang pihak pertama mereka. Dan karena game-game eksklusif untuk Overlord 4 tidak terlalu menonjol, game ini tidak pernah terlalu populer, bahkan kurang dari generasi pertama dan kedua, dan hanya sedikit lebih baik daripada generasi ketiga yang sedang dalam masa transisi. Namun, Old Eggplant melirik jadwal itu lagi. Saat itulah dia akhirnya menyadari mengapa ada begitu banyak orang di sini. Entah disengaja atau tidak, pengumuman Luban dijadwalkan tepat setelah Overlord V. Banyak orang yang menunggu di sini sekarang lebih tertarik pada perangkat baru Luban daripada Overlord V. Namun, mereka yang bertugas di Overlord V mungkin masih belum menyadari hal ini, atau mereka pura-pura tidak tahu, senang melihat semua orang berkerumun di sekitar stan. Setelah penantian panjang lebih dari 10 menit, peluncuran Overlord V akhirnya selesai. 10 menit lagi untuk pergantian, dan di tengah penantian yang menyiksa, Old Eggplant melihat seseorang dengan headphone dan mikrofon melangkah ke podium. Itu Luban. Bab 672. Rilis pertama. Sementara itu, di ruang siaran langsung resmi pameran game elektronik Yan'an, rentetan serangan mulai melonjak secara dramatis saat Luban muncul. Momen besar akan datang. Luban tidak hanya menggoda kita dengan janji-janji kosong, kan? Tidak mungkin, kan? Saya sudah cukup makan pai hari ini, beberapa orang baru saja menanam gandum, dan saya sudah kenyang. Melihat Luban, sepertinya tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam penampilannya. Saya penasaran apakah akan ada uji coba langsung atau demonstrasi hari ini. Saya mendengar dari selentingan bahwa akan ada persidangan hari ini. Iri pada semua yang hadir. Di tengah rentetan komentar, Luban berjalan ke tengah panggung. Luban mengenakan pakaian yang sangat kasual, tanpa ribet atau persiapan apapun, persis seperti saat Anda melihatnya sepulang kerja di supermarket, mengantri di kasir dengan potongan harga daging dan sayur-sayuran. Si terong tua ingat bahwa dulu ada seorang petinggi yang gemar mengenakan celana jeans dan kaos oblong di konferensi pers, tetapi petinggi itu telah meninggal selama bertahun-tahun. Begitu Luban keluar, sorak-sorai penuh semangat meledak dari kerumunan, dan ia bahkan menghabiskan waktu menenangkan para penonton yang bersemangat. Halo semuanya, saya Luban. Dia berkata, dan kemudian, dia tidak melanjutkan untuk menceritakan sejarah, mengenang masa lalu, atau membayangkan masa depan seperti yang dilakukan perwakilan perusahaan sebelumnya pada konferensi pers mereka. Saya tidak pandai berbicara, jadi saya akan langsung ke intinya dan membiarkan semua orang melihat hasil akhirnya. Dengan lambaian tangan Luban, beberapa orang memindahkan meja dan kotak hitam ke atas panggung. Meja itu tampak biasa saja, tampaknya hanya sekadar tempat menaruh sesuatu. Sedangkan untuk kotaknya, itu adalah bungkusan kardus, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat dikenali dari luar. Tetapi kotak ini agak besar, tidak sesuai dengan desain ramping konsol masa kini. Konsol permainan juga dinilai berdasarkan penampilannya, jika berat dan besar, orang tidak akan tertarik membelinya. Ramping dan bergaya, serta berfungsi sebagai hiasan di ruang tamu, akan menjadi yang terbaik.
Ini adalah perangkat permainan generasi baru yang dikembangkan oleh Silent Digital Entertainment di bawah Silent Media, Morningstar. Saat Luban berbicara, dia membuka kotak hitam dan mengeluarkan sesuatu. Tempat yang riuh itu tiba-tiba menjadi sunyi saat melihat benda itu. Helm. Si terong tua terkejut sebelum dia sadar kembali. Ya, apa yang muncul di tangan Luban memang sebuah helm. Helm ini memiliki desain yang unik, warnanya hitam pekat seperti helm motor full cover, tetapi terdapat beberapa garis merah, membuatnya agak mirip topeng Kamen Rider atau helm pasukan khusus. Seandainya seseorang menemukannya saat berusia 14 atau 15 tahun, desainnya pasti akan menjadi favorit banyak anak laki-laki. Tapi ini tidak terlihat seperti konsol game biasa. Si terong tua tidak begitu mengerti, ia mencoba membayangkan benda ini dicolokkan dengan kabel dan saluran data, terhubung ke TV, dan berada di ruang tamu. Tapi itu sungguh aneh. Yang lain bahkan lebih bingung, sama sekali tidak dapat mengantisipasi bahwa Luban akan memberikan barang seperti itu. Namun, sebagai pemain berpengalaman, Old Eggplant segera menyadari tujuan helm ini. Apakah ini VR? Ketika orang-orang di sekitar mendengar ramalan si terong tua, mereka pun tiba-tiba menyadari sesuatu. Ternyata itu adalah helm VR. Perangkat semacam ini sebenarnya tidak langka. Pada era sebelumnya, beberapa produsen konsol game berencana menggunakannya sebagai nilai jual untuk menjelajahi Samudra Biru. Mungkin karena fitur penginderaan gerak Wii terlalu kreatif, sehingga menarik banyak gamer di seluruh dunia. Jadi setelahnya, 2 dari 3 raksasa itu yakin bahwa penginderaan gerak dan VR akan menjadi arah utama untuk game masa depan. Kedua belah pihak meluncurkan perangkat masing-masing, satu sisi dengan headset VR dan stick pengendali gerak, dan sisi lainnya dengan peralatan penginderaan gerak bebas genggam dan kacamata VR yang dapat dipasang. Tentu saja, kedua perangkat tersebut akhirnya tak luput dari nasib berdebu. Seperti yang dipikirkan Siming sebelumnya, teknologi VR masih jauh dari matang, dan tanpa game yang menyertainya, bahkan perangkat tercanggih sekalipun tak berguna. Konsol game, pada dasarnya, adalah untuk bermain game, dan tanpa game untuk dimainkan, selengkap apapun fitur yang dimilikinya atau sebaik apapun konfigurasinya, konsol game tetaplah sia-sia. Namun, kemudian, produsen yang memimpin dengan fungsi penginderaan gerak sekali lagi mengembangkan permainan terlaris yang secara fleksibel menggunakan penginderaan gerak, tetapi itu cerita lain. Melihat headset VR, hati Old Eggplant sudah tenggelam setengahnya. VR, seperti halnya metaverse, kemungkinan besar hanya tipuan. Luban bersikap bodoh, mengapa dia melangkah ke ladang ranjau ini. Bahkan jika efek film Luban sebelumnya sangat realistis dan teknologi produksinya bagus, dapatkah ia mengendalikan citra dalam VR? Terlebih lagi, terong tua memperhatikan bahwa setelah Luban mengeluarkan headset, tidak ada perangkat lain. Konsol permainan barunya hanya sebuah headset. Menyadari hal ini, si terong tua kehilangan kata-kata. Konsol permainan, dengan prosesor, memori, sistem pendingin, kartu grafis, semua komponen ini memerlukan ruang, dan jelas tidak dapat ditampung dalam satu headset. Kecuali jika headset ini hanya dapat menampilkan citraan paling dasar, seperti kacamata VR tersebut. Kalau begitu, Luban benar-benar berbicara besar. Kacamata tersebut tidak mungkin dianggap sebagai perangkat permainan revolusioner, kacamata tersebut lebih cocok untuk menipu investor. Para hadirin terdiam. Tidak seorang pun tahu bagaimana cara mengevaluasi produk Luban. Luban, bagaimanapun juga, adalah seorang sutradara terkenal yang telah menciptakan film-film blockbuster, dia tidak akan mempermainkan orang lain seperti itu. Tetapi headset di tangannya benar-benar membuatnya sulit membayangkan permainan apapun untuknya. Ya, ini perangkat realitas virtual. Setelah terhubung ke sumber daya, Anda dapat mengunduh perangkat lunak game yang kami sediakan dan memainkannya melalui internet. Sangat praktis. Anda hanya perlu memakainya di kepala lalu mengaktifkannya dengan perintah suara, jelas Luban sambil mengenakan headset. Penampilannya sedikit lucu, menyebabkan banyak penonton tertawa. Saat ini, kami berencana meluncurkan satu game beserta setidaknya 5 program perangkat lunak pendukung secara bersamaan di bulan Januari. Untuk hari ini, saya telah membawa beberapa perangkat ke stand kami, dan semua orang dipersilakan mengantre untuk mencoba pengalaman tersebut. Dia melepas headsetnya dan menaruhnya di atas meja. Mungkin ada yang bertanya, kenapa konferensi pers Anda tidak disertai video promosi, demo langsung, atau janji-janji muluk? Luban berkata sambil tersenyum, membuat banyak hadirin tertawa kecil. Untuk itu, jawaban saya adalah, kalian semua punya kesempatan untuk mencoba perangkat ini selama beberapa hari ke depan, dan setelah itu, semua keraguan kalian akan terjawab. Ini akan menjadi perangkat hiburan yang revolusioner, kapan saya pernah menipu kalian? Mendengar kata-kata terakhir Luban, orang banyak pun bersorak mencemooh. Luban tidak asing dengan bisnis yang rumit. Meski begitu,
konferensi persingkat ini dengan cepat naik dalam pencarian tren. Selama beberapa waktu, internet ramai dengan perbincangan mengenai headset realitas virtual milik Luban. Sebagian besar tidak bisa hadir untuk mengalaminya, dan kelompok pertama yang mencobanya belum juga mulai. Hanya dalam waktu 10 menit saja, seluruh topik Weibo berubah menjadi pusaran kekacauan, dipenuhi dengan segala macam monster dan setan. Masyarakat dengan penuh semangat menunggu keputusan dari para pemain di tempat. Bab 673. Dari lautan ke daratan. Di bawah topik Weibo, segudang komentar muncul dalam periode singkat ini. Apa Luban benar-benar berpikir dia bisa masuk ke industri game dengan VR ini? Kurasa dia terlalu sombong. Pada akhirnya, VR hanyalah permintaan semu. Dengan kondisi teknologi saat ini murni konseptual, dia tidak akan mampu menanganinya. Mungkin Luban merasa efek spesialnya keren, jadi dia ingin mengandalkan teknologi untuk menarik pemain. Tapi pada akhirnya, sebuah game harus menyenangkan. Bahkan teknologi terkeren sekalipun tidak bisa menutupi kekurangan gameplay. Menurutku, bukankah lebih baik kalau dia tetap jadi sutradara saja? Lagi pula, film-filmnya lumayan. Kenapa dia harus masuk ke industri game, dan dengan VR, itu sudah basi. Kurasa dia ditipu. Menurut kalian, apakah Luban benar-benar akan merilis peralatan VR yang luar biasa hebat, seperti yang ada di film? Bagaimana mungkin? Tahukah kau betapa sulitnya teknologi itu? Lagi pula, jika memang ada teknologi seperti itu, pasti akan digunakan oleh militer terlebih dahulu. Saat sampai ke konsumen, Luban sudah lama punah. Kalian, jangan terlalu mutlak dalam perkataan kalian. Kalau ada perubahan haluan, aku akan akeong kalian semua untuk mencambuk mayat-mayat itu. Kurasa kau sebaiknya tidak membuka sampannya di tengah pertandingan. Dulu semua orang meragukan Luban, tapi setiap kali, dia selalu berhasil mengejutkan banyak orang. Ini mungkin tidak terkecuali. Meskipun saya percaya pada Luban, saya tidak percaya pada VR. Saya sendiri bekerja di bidang pengenalan gambar, dan teknologi saat ini tidak cukup untuk mendukung tuntutan permainan VR. Sekalipun Luban luar biasa, bisakah dia benar-benar menembus batasan teknologi hanya dalam beberapa bulan? Selama ini, sebagian besar orang tidak terlalu optimis terhadap perangkat baru Luban. Tidak ada yang baru tentang hal itu. VR, realitas virtual, ini bukanlah teknologi yang inovatif atau terobosan tetapi perusahaan lain telah mencobanya. Selain pengalaman visual, ada masalah dengan kontrol, ruang, dan berbagai kendala teknis yang membuat teknologi tersebut hanya tersedia di pasaran. Helm yang diciptakan Luban menimbulkan banyak kecemasan. Terong tua mengulangi perkataannya kepada temannya untuk konfirmasi. Sebenarnya, aku sudah bilang ke mereka kalau kamu host besar di Up dengan 1 juta pengikut, dan kamu pasti akan bagus untuk publisitas. Lagi pula, aku kenal baik dengan orang-orang penting di sana, jadi aku bisa memberimu pengalaman lebih awal. Kata temannya, lalu menyerahkan kartu media kepada Old Eggplant dan mengarahkannya untuk mengantre. Area pameran Silent Media memiliki total 10 perangkat. Salah satunya diperuntukkan bagi permainan media prioritas, dengan antrean media khusus. Selama Anda memiliki izin media, Anda dapat mengantre di sini dan mendapatkan prioritas untuk mencoba Morning Star. Akan tetapi, begitu banyak wartawan dan awak media di pameran hari ini, bahkan antrean media pun menjadi ramai, membuat Old Eggplant tidak punya pilihan selain mengantre dengan benar. Dia dengan penuh semangat memperhatikan setiap orang memasuki ruangan kecil yang gelap untuk menguji permainan dan tak lama kemudian, kelompok pemain pertama muncul. Terong tua menjulurkan lehernya untuk melihat ekspresi mereka dan merasakan ada sesuatu yang aneh. Masing-masing dari mereka memperlihatkan ekspresi gembira, tampak linglung, seolah-olah mereka baru saja bangun dari tidur. Ekspresi mereka seperti orang yang sedang mabuk, seperti sedang teler lalu tiba-tiba jatuh pingsan. Apa sebenarnya yang mereka lihat? Ruang-ruang gelap kecil tersebut merupakan bentuk demonstrasi permainan di pameran game, biasanya digunakan untuk permainan yang tidak terlalu banyak informasi. Pengunjung harus masuk satu persatu, dilarang mengambil foto atau merekam video, dan mereka hanya boleh mendeskripsikan permainan berdasarkan apa yang mereka ingat setelah meninggalkan ruangan. Sungguh rahasia. Terong tua menggerutu. Dia tidak cemburu pada orang-orang itu. Dia memperhatikan bahwa bahkan setelah mereka meninggalkan ruangan kecil yang gelap itu, mereka tidak membicarakan apapun tetapi tetap dalam keadaan linglung, yang menurutnya sangat membingungkan. Biasanya, saat Anda memainkan permainan yang mengasyikkan, bukankah Anda seharusnya ingin sekali membagikannya kepada orang-orang di sekitar Anda? Ada apa dengan keadaan seperti orang bijak ini? Bahkan jika kita mundur selangkah dan berasumsi bahwa perlengkapan dan permainan Luban sangat buruk, bukankah seharusnya dia mengumpat dengan keras, berteriak meminta pengembalian uang atau sesuatu yang semacam itu? Keheningan ini secara naluriah membuat si terong tua merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Ia teringat kembali ke masa lalu, ketika beberapa film Luban ditayangkan perdana. Penonton akan keluar bioskop dalam keadaan serupa, tentu saja diikuti dengan senyum penuh rahasia, mereka yang tahu. Apakah karya Luban benar-benar memiliki kekuatan magis seperti itu? Si terong tua semakin bersemangat mencoba permainan di ruangan kecil yang gelap itu. Setelah menunggu dalam antrian cukup lama, akhirnya tiba gilirannya. Terong tua memasuki ruangan kecil yang gelap, awalnya penasaran tentang cara kerja peralatan VR milik Luban, tetapi di dalam ruangan, tidak ada apapun selain seorang anggota staf yang membimbingnya, kursi sofa empuk, dan helm yang terhubung ke sumber listrik. Mengikuti arahan staf, terong tua duduk di kursi. Dia mengenakan helm, yang pas sekali, dan dengan cepat seluruh bidang penglihatannya tertutup. Dipandu oleh staf, terong tua melafalkan perintah untuk menyalakan alat itu dengan hati penuh keraguan. Ling, mulai. Detik berikutnya, si terong tua merasa seolah ada sesuatu yang mendorongnya ke belakang, kursi sofa yang empuk, helm yang agak berat, semuanya lenyap. Dia terus terjatuh ke belakang, seakan-akan terjatuh ke dalam jurang tak berdasar. Kemudian, disertai kaleidoskop hitam, seberkas cahaya muncul. Terong tua telah lupa bagaimana dia keluar dari ruangan kecil yang gelap itu. Ia memandang dengan agak linglung ke arah kerumunan yang mengantri, ke arah ekspresi mereka yang penuh harap, dan ia merasa langkah kakinya agak mengambang, seperti seseorang yang baru saja keluar dari air setelah hampir tenggelam. Si terong tua melihat orang lain yang telah mencoba permainan itu, penampilan dan jenis kelamin mereka berbeda, tetapi ketika melihat mereka, si terong tua tahu persis ekspresi macam apa yang ada di wajahnya. Dia menemukan tempat untuk duduk dan mencoba menenangkan emosinya. Rasa jengkel mulai timbul dalam diri Old Eggplant. Dia mengeluarkan telepon genggamnya, ingin memasang status Weibo atau cerita yang menggambarkan suasana hatinya saat ini, tetapi setelah berpikir panjang, dia merasa telah berubah, tidak tahu kesalahan apa yang telah diperbuatnya sehingga pantas menerima hukuman seperti itu dari surga. Old Eggplant telah mengulas banyak permainan, dan dia dapat menggambarkan sebagian besarnya dengan menyenangkan, atau tidak menyenangkan, dan hal yang sama berlaku untuk peralatan permainan. Tapi sekarang, dia tidak bisa menilai bintang pagi milik Luban. Dia merasa bahwa peralatan ini, begitu pula dengan apa yang telah ditunjukkan Luban, bukanlah sesuatu yang layak untuk dia nilai. Pameran permainan masih memiliki banyak stand, dan TV di stand-stand ini menayangkan berbagai trailer permainan yang menarik, banyak di antaranya menawarkan demo permainan. Ini seharusnya menjadi prospek yang mengasyikkan, sesuatu yang seharusnya paling ingin dicoba oleh Old Eggplant, sebagai seorang gamer. Namun kini, si terong tua tahu. Ketika nenek moyang manusia pertama kali melangkahkan kaki dari lautan ke daratan, menggunakan anggota tubuh mereka untuk meninggalkan jejak kaki mereka di dunia yang luas itu, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Bab 674. Lakukan handstand sambil memakan keyboard. Mengejutkan bahwa hanya ada sedikit ulasan untuk perangkat baru Luban, Morningstar. Sementara topik-topik mikroblog masih kacau balau, sebagian besar di antaranya adalah diskusi oleh para gamer cloud yang tidak pernah menghadiri pameran game elektronik. Dan mereka yang benar-benar mencobanya, tak satu pun dari mereka mengeluarkan sepatah kata pun. Ini terasa sangat aneh. Kalau saja perangkat Luban hebat dan permainannya menyenangkan, permainan itu pasti sudah digembar-gemborkan sejak lama. Kalau sebaliknya, pasti ada saja orang yang mengecam Luban. Keheningan ini kini meresahkan. Langit seakan dipenuhi awan gelap, seolah badai dahsyat dapat melanda kapan saja, tetapi tidak ada kilat atau guntur sama sekali. Tidak seorang pun tahu apakah Luban berhasil atau gagal kali ini. Tetapi beberapa orang memperhatikan beberapa petunjuk. Misalnya, Zhengli memperhatikan bahwa seorang YouTuber yang sedang naik daun dari bidang game yang dikenal sebagai Old Eggplant, tampak agak aneh setelah menghadiri Yan'an Electronic Game Expo. Selain dua vlog tentang pameran tersebut, Old Eggplant belum mengunggah video lainnya. Meskipun wajar bagi YouTuber untuk diam, Old Eggplant telah menyaksikan pertunjukan uji coba Bintang Kejora Luban. Acara sebesar itu, dan dia sama sekali tidak menyebutkannya. Selain itu, Zhengli juga pernah menonton siaran langsung Old Eggplant, di sana ia biasa memainkan beberapa game terbaru. Namun, setelah kembali dari Yan'an Expo, ia tidak pernah lagi bermain game di siaran langsung tersebut, yang dilakukannya kebanyakan hanya mengobrol dan mengisi waktu luang. Apakah permainan Luban begitu aneh, hingga membuat si terong tua kehilangan kepercayaan pada dunia game? Atau seperti film-film Luban sebelumnya, yang memberikan goncangan dahsyat sehingga mereka kini tidak tahu lagi bagaimana menjadi manusia? Zhengli dengan cermat mencari ulasan daring tentang Bintang Pagi, karya Luban, dan sebagian besar pemain yang menghadiri uji coba Ruang Hitam tidak memberikan komentar apapun, meskipun ada pengecualian. Zhengli menemukan komentar dari pengguna internet bernama Melancholic Blues.
Warganet ini pertama kali memposting tiketnya ke Yan'an Electronic Game Expo dan foto antrean di ruang hitam, sambil mengklarifikasi bahwa mereka tidak sedang bermain peran tetapi benar-benar menghadiri pameran dan berpartisipasi dalam permainan uji coba. Sampai di titik ini, postingannya masih cukup normal. Namun saat terus membaca, Zhengli mulai tersesat. Saat saya memakai helm dan mengucapkan perintah mulai, seluruh dunia berubah. Saya merasa seolah berada di tengah alam semesta, dikelilingi oleh deretan bintang yang spektakuler. Perasaan itu begitu nyata sehingga saya lupa bahwa saya masih berada di dalam ruang pameran. Mengikuti arahan staf, saya mencoba salah satu aplikasi. Oh ya, ada 3 pilihan lingkungan, hutan, laut, dan tundra. Saya memilih laut. Setelah memilih laut, saya langsung mendengar deburan ombak. Lalu, ada sensasi sejuk. Saya melihat ke bawah dan melihat kaki saya terendam air laut, berbusa putih, dan pasir lembab yang lembut di bawahnya. Saya menatap ke depan, melihat laut biru kehijauan dan langit biru, saya benar-benar berdiri di pantai. Sulit menggambarkan perasaan ini. Aku membungkuk, mengulurkan tangan untuk menyentuh pasir. Aku bahkan bisa melihat kepiting-kepiting kecil bersembunyi di dalamnya. Tekstur kasar butiran-butiran pasir meluncur di antara ujung jariku. Aku menciduk air lautnya, begitu sejuk dan menyegarkan. Aku bahkan menyesapnya sedikit, dan air yang sangat asin itu mengalir ke tenggorokanku. Luar biasa. Saya merasa benar-benar berada di dunia itu, berdiri di pantai. Setelah 10 menit pengalaman itu, saya melepas helm, semuanya terasa begitu surrealis, seperti saya baru saja terbangun dari mimpi. Hanya dalam hitungan detik, saya beralih dari cahaya matahari yang terang kembali ke dalam ruang pameran, dari ilusi kembali ke kenyataan. Untuk pertama kalinya, saya merasa dunia nyata begitu kecil, terbatas, dan menyesakkan. Saya keluar dari ruangan gelap itu dan memandangi orang-orang di luar. Untuk pertama kalinya, saya menyadari keterbatasan dunia ini, ujarnya. Namun, yang lebih saya rasakan adalah rasa duka seorang pemain game, tambahnya. Mengapa saya harus menemukan perangkat seperti itu saat ini? Saya bisa saja puas memainkan game-game standar itu untuk mengisi waktu, menunggu bertahun-tahun untuk sebuah mahakarya yang luar biasa, sesekali mencari game-game indie yang rumit itu untuk bersenang-senang. Tapi sekarang, setelah mengalami Morning Star, dunia ini tak lagi sama bagi saya, keluhnya. Bahkan sebelum Morning Star resmi dirilis, saya sudah kehilangan minat pada semua game lain. Kenapa ini terjadi? Kalau saya berdosa, biarlah Tuhan yang menghukum saya, bukan dengan membiarkan saya bermain Morning Star lebih dulu, serunya. Setelah membaca ulasan ini, Zhengli hanya punya satu pikiran di kepalanya. Bukankah ini agak berlebihan, tanyanya. Saat dia terus membaca komentar, dia mendapati banyak orang yang sependapat dengannya. Menurut deskripsinya, Anda mengenakan helm di kepala dan berbaring di kursi, bagaimana mungkin Anda bisa merasakan pasir dan air laut di bawah kaki Anda, atau bahkan membungkuk untuk minum air, komentar seorang dengan skeptis. Kalau aku belum pernah coba perangkat VR sebelumnya, mungkin aku bakal percaya omong kosongmu. Kok bisa VR sekeren dan sesegar ini? Kalau VR sudah secanggih ini, aku pasti sudah makan keyboard sambil handstand sekarang juga, ejek yang lain. Jujur saja, ini terlalu palsu. Kalau kamu bilang grafisnya bagus, resolusinya tinggi, dan frame rate-nya stabil, mungkin aku akan menganggapnya agak masuk akal. Karena ini baru uji coba di kamar gelap, kita toh tidak bisa melihatnya sendiri. Tapi sekarang kamu malah bicara tentang merasakan laut dan bahkan kepiting kecil, itu terlalu mengada-ada, tulis yang lain dengan nada meremehkan. Apakah standar menulis advertorial sudah serendah ini? Semua orang ikut-ikutan. Lihat apa yang kau katakan, apa kau benar-benar berpikir orang banyak akan percaya, komentar seseorang dengan nada meremehkan. Zhengli juga merasa bahwa apa yang dijelaskan dalam artikel tersebut tidak terdengar seperti sebuah permainan, melainkan lebih seperti teknologi implan otak dari novel fiksi ilmiah. Masalahnya, jika teknologi tersebut benar-benar dikembangkan, akan terlalu berlebihan bagi Luban untuk menggunakannya hanya untuk sebuah permainan, bukan? Ia menduga bahwa penulisnya mungkin hanya menyalinnya dari novel fiksi ilmiah. Pada saat yang sama, Old Eggplant juga menemukan artikel tersebut. Setelah membacanya, dia yakin bahwa orang ini, seperti dirinya, juga pernah mengalami bintang fajar. Justru karena itulah si terong tua tahu jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang pengalamannya, tak seorang pun akan percaya itu nyata. Ini juga merupakan bagian dari alasan kesedihannya. Mengapa harus seperti ini? Ia telah menemukan perangkat game yang tak terkalahkan dan mendapatkan pengalaman bermain yang tak tertandingi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dua peristiwa bahagia ini seharusnya berpadu menjadi momen-momen yang lebih membahagiakan dan menyenangkan, begitulah seharusnya. Tetapi Old Eggplant tidak dapat berbagi pengalaman ini dengan siapapun, dan itu sangat menyakitkan.
Kini, entah mereka yang sudah menyaksikan Morningstar, mereka yang yakin Morningstar akan gagal total, atau sekadar penonton yang menikmati tontonan itu, mereka semua secara mengejutkan sampai pada pertanyaan yang sama di hati mereka. Berapa lama lagi sampai Morningstar dirilis? Apa sebenarnya permainan Luban? Dan segera, Luban memberikan jawabannya. Pada tanggal 1 Januari, Morningstar akan dirilis di China. Bab 675. Unboxing. Tanggal 1 Januari hari tahun baru, setelah pesta malam tahun baru malam sebelumnya, Zhengli merasa sedikit lelah. Ia makan malam bersama teman-teman sekelasnya, menonton gala tahun baru sekolah sebentar sekembalinya, dan akhirnya bergabung dengan ribuan orang lainnya di alun-alun sekolah sekitar tengah malam untuk menghitung mundur tahun baru. Setelah itu, ia diseret ke KTV, dan setibanya di asrama, waktu sudah hampir pukul 4 pagi. Dia tidur dalam keadaan bingung selama beberapa saat dan baru bangun pukul 11 siang, matanya hampir tak terpejam, meraba-raba ponselnya, lalu teringat, hari ini adalah hari peluncuran Bintang Fajar. Zhengli berhasil memesan terlebih dahulu dengan susah payah, berkat Luban yang mengatur pemesanan terlebih dahulu melalui undian, sehingga sulit bagi calo untuk menaikkan harga. Dia memperkirakan, dengan mempertimbangkan kecepatan pengiriman, dia akan menerimanya pada sore hari. Meskipun ulasan untuk perangkat ini saat ini beragam, pujian disambut dengan skeptisisme, dan kritik dari mereka yang tidak memainkan game tersebut juga tidak dapat dipercaya. Zhengli masih memutuskan untuk mempercayai Luban. Harga sebuah Morningstar adalah 3.000, yang sudah cukup mahal untuk sebuah konsol game, jauh lebih mahal daripada konsol genggam yang dapat mengganti mode sesuka hati, dan sebanding dengan harga konsol generasi baru berperforma tinggi tersebut. Beruntungnya, Zhengli telah memperoleh sejumlah uang dari magang liburan dan pekerjaan paruh waktu, jadi ia mampu membeli perangkat ini jika ia mau. Sambil menunggu pengiriman, Zhengli ingin melihat beberapa ulasan daring. Namun setelah mencari, ia hanya menemukan sedikit ulasan baru, karena internet masih mengulang cerita lama yang sama. Dan ketika saya mengklik ulasan baru, semuanya berupa postingan unboxing sederhana, hanya menampilkan bagian luar dan kemasan. Para pengulas mengatakan mereka akan mencoba game-game tersebut, tetapi kemudian tidak pernah membalas lagi. Ada apa ini? Hati Zhengli gatal karena tidak sabar, seperti hendak berangkat bertamasya musim semi tetapi tidak yakin apakah tujuannya adalah taman kota yang ramai dikunjungi atau taman hiburan besar yang baru dibuka di dekatnya, merasakan campuran antara antisipasi dan kecemasan yang meresahkan. Dia pergi ke kafetaria untuk makan siang, bahkan tidak ingat apa yang telah dipesannya. Sepanjang sore, ia teralihkan dan linglung, duduk di depan komputer tanpa tahu harus berbuat apa. Menjelang pukul 5 sore, teman-teman sekamarnya mulai memanggilnya untuk makan malam di kafetaria. Zhengli menjawab dengan linglung, lalu melirik ponselnya, yang menunjukkan pesan bahwa paketnya sedang dalam perjalanan. Ia tetap mengikuti mereka turun, dengan ceroboh mengambil sepiring daging dan sepiring vegetarian dengan beberapa sendok nasi. Ia baru saja mulai makan ketika ponselnya berdering. Ia melihat panggilan masuk dari kurir, tangannya gemetar, hampir menjatuhkan ponselnya ke piring. Zhengli buru-buru menjawab panggilan itu, kurir itu menyuruhnya mengambil paket di gerbang selatan, dan Zhengli segera berdiri. Ada apa? Terburu-buru. Seorang teman sekamar, yang masih bergulat dengan sepotong ayam goreng dari kafetaria, memperhatikan perilaku Zhengli yang bingung dan bertanya. Saya punya paket. Kata Zhengli, siap meninggalkan kafetaria. Kamu tidak makan lagi. Teman sekamarnya melirik iga asam manis di piring Zhengli. Tidak perlu, kalian makan saja. Bantu aku membersihkan piringku nanti, ya. Zhengli bergegas pergi, meninggalkan teman-teman sekamarnya tanpa ragu, yang kemudian tanpa basa-basi membagi-bagi hidangan daging yang tersisa di piringnya. Dia bergegas ke gerbang selatan dan melihat tumpukan paket menumpuk seperti gunung. Semua paket itu berbentuk kotak persegi, ukurannya sama dan berdasarkan hitungan kasar, jumlahnya paling sedikit 30 atau lebih. Tanpa diragukan lagi, ini semua adalah bintang pagi, Luban. Kalian beli apa? Banyak pesanan serupa di satu tempat, sudah lama nggak lihat. Zhengli tampaknya menjadi orang pertama yang datang mengambil paket, dan pengantar paket itu dengan santai mengajukan pertanyaan. Sebuah konsol permainan. Zhengli berpikir sejenak, tidak mau repot-repot dengan retorika apapun tentang headset VR, realitas virtual, tetapi malah memberikan penjelasan yang paling mudah dipahami. Oh, apakah itu menyenangkan? Si pengantar barang bertanya. Belum sempat memainkannya. Zhengli menunjuk bungkusannya. Si pengantar barang terkekeh merendahkan diri lalu melanjutkan. Apa merek perangkat game ini? Nanti saya coba lihat, mungkin saya akan beli satu untuk anak saya. Zhengli menunjukkan deskripsi, bintang fajar, di ponselnya kepada kurir pengiriman, yang membuat kurir tersebut merasa terkesan sekaligus bingung.
Apakah teknologi sudah secanggih ini? Bisakah mesin ini memainkan Super Mary? Pemahamannya tentang konsol permainan tampaknya masih berada di era konsol permainan video rumahan yang sederhana. Saya sendiri tidak yakin, sebaiknya saya mencobanya saat saya pulang. Zheng Li mengucapkan selamat tinggal kepada kurir itu, tepat saat ia melihat orang lain datang untuk mengambil paket mereka. Dua pria kekar saling menatap dengan malu sambil membawa kotak-kotak di tangan mereka, seolah-olah mereka ketahuan membeli sesuatu yang memalukan. Zheng Li bergegas kembali ke asramanya dan mendapati teman sekamarnya belum kembali. Dia membuka kotak itu dan melihat wadah hitam bersih. Pengerjaan wadah itu cukup baik, hampir berbentuk kubus sempurna saat disentuh, permukaannya memantulkan cahaya dingin. Zheng Li menemukan kait itu dan membukanya, memperlihatkan sepotong kardus di dalamnya dengan pola langit berbintang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, karena tidak yakin di mana gambar itu diambil. Setelah mengangkat kardus itu, dia melihat helm tergeletak di dalamnya. Dengan penuh semangat, Zheng Li mengeluarkan helm dan memeriksanya dengan saksama. Helm itu tampak seperti helm motor biasa dengan desain yang lumayan. Di salah satu sisi helm, terdapat port tersembunyi untuk menghubungkan kabel antarmuka umum seperti USB atau Type-C, tetapi Zheng Li bahkan tidak menemukan port pengisian daya. Bisakah benda ini diisi dayanya melalui port C? Zheng Li segera menemukan bahwa di bawah helm tersebut terdapat sesuatu yang menyerupai pangkalan pengisian daya. Ia segera membolak-balik manual dan mendapati bahwa itu adalah stasiun pengisian daya nirkabel. Helm tersebut diisi dayanya secara nirkabel. Menurut manualnya, desainnya adalah untuk mencegah pemain menjadi kecanduan game dengan memberlakukan jeda setelah sesi permainan yang panjang. Ketika helm kehabisan daya, ia harus diletakkan di stasiun untuk diisi dayanya, dan selama waktu tersebut, permainan tidak dapat dimainkan. Zheng Li menganggap desainnya agak bodoh, karena produsen konsol game mana yang mau mencegah kecanduan. Mereka lebih suka pemainnya selalu aktif, tidak pernah mati, duduk di depan TV terus-menerus bermain game, bukannya menerapkan langkah-langkah pencegahan kecanduan itu sendiri. Tanpa terburu-buru mengenakan helm, Zheng Li membaca manualnya dengan saksama. Manualnya cukup formal, menjelaskan secara rinci cara menggunakan perangkat, cara menghubungkan ke jaringan, memasuki permainan, dan sebagainya, tetapi beberapa kontennya cukup absurd, yang membuat Zheng Li ingin tertawa. Misalnya, manual tersebut menyatakan bahwa untuk mencegah kecelakaan, bintang kejora diatur ke umum sebagai pengaturan default untuk dampaknya terhadap persepsi pemain. Pengguna yang menginginkan pengalaman yang lebih mendalam harus terhubung ke jaringan untuk beralih ke mode dalam, dan jika mereka menerima stimulasi sentuhan dari dunia luar atau sinyal pendengaran yang jelas, permainan akan kembali ke mode terang. Semua ini tampak begitu serius, seolah-olah seseorang benar-benar dapat tenggelam dalam permainan sampai-sampai tidak dapat mendengar apapun. Zheng Li sama sekali tidak mempercayainya. Karena pengaturan awal memerlukan koneksi internet, Zheng Li duduk di kursi dan mengenakan helm yang sudah menyala. Lalu, dia menyuarakan perintah untuk memulai. Hamparan hitam bercampur warna-warna cerah memenuhi seluruh bidang penglihatan Zheng Li. Bab 676. Game ini sangat realistis. Zheng Li merasakan kursi di bawahnya menjadi begitu halus, seolah-olah ia berada di lautan bintang, dikelilingi oleh alam semesta yang tak terbatas. Sensasi ringan dan melayang ini memberinya rasa kebebasan yang sesungguhnya, seolah-olah ia telah terbang. Di sudut pandangannya, sebuah teks menunjukkan bahwa ia sedang berada dalam mode pengalaman terang. Manual tersebut menyatakan bahwa bintang kejora akan berada dalam mode terang selama antarmuka utama dan penyesuaian pengaturan. Setidaknya Zheng Li masih bisa merasakan dirinya duduk di kursi, dengan sedikit kebisingan dari kampus di luar, seperti mengenakan penutup mata dan headphone peredam bising. Dia mengangkat tangannya dan mendapati bahwa dia dapat menggerakkannya dengan bebas tanpa khawatir akan membentur meja. Sebuah papan ketik pengaturan muncul di hadapan Zheng Li. Ia mengamatinya dan menyadari bahwa detail perangkat ini agak berlebihan. Papan ketik bawaannya adalah papan ketik virtual holografik, tetapi bisa diubah menjadi papan ketik fisik melalui pengaturan, termasuk opsi papan ketik lunak, sakelar mekanis, dan sakelar kapasitif elektrostatik. Ia mencoba sakelar mekanis tersebut dan ternyata terasa sangat realistis. Selain itu, terdapat fungsi yang mudah digunakan seperti input bantuan suara. Setelah beberapa saat mengutak-atik pengaturan, Zheng Li akhirnya terhubung ke Wi-Fi dan mulai mengunduh patch hari pertama. Ia melihat sebuah game terpasang di helm itu. Di ruang hampa, sampul game itu muncul di hadapan Zheng Li. Itu adalah pintu kuno, yang di baliknya tercium bau busuk dan lembab, seolah-olah baru saja diangkat dari laut. Pintu itu bertuliskan nama permainan dengan huruf bergaya artistik. Malam Pemanggilan Jiwa. Kata-kata ini seharusnya biasa saja, namun bagi Zheng Li, kata-kata ini terasa sangat membingungkan.
Mungkin pintu itu terlalu nyata, ia meletakkan tangannya di atasnya dan permukaan kayunya yang kasar memberikan pengalaman sentuhan yang luar biasa mendalam. Ia bahkan bisa merasakan denyutan, seperti detak jantung, dari baliknya. Berderit. Pintu itu mengeluarkan suara gesekan kayu yang halus, seolah-olah dapat didorong terbuka kapan saja. Tiba-tiba, Zheng Li merasakan sesuatu menepuk bahunya. Namun di alam semesta yang kosong ini, apa yang mungkin bisa menyentuhnya? Dia berbalik tiba-tiba, hanya untuk menemukan apapun di belakangnya. Sensasi tepukan itu terjadi sekali lagi. Zheng Li bahkan mendengar suatu panggilan, seolah-olah berasal dari bintang-bintang yang jauh, dan setelah mendengarkannya dengan saksama, kedengarannya seperti namanya sendiri. Zheng Li, Zheng Li. Dia merasakan hawa dingin menjalar di kulit kepalanya, permainan ini terlalu menyeramkan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Zheng Li untuk mengetahui masalahnya. Dia buru-buru mengikuti petunjuk manual untuk keluar dari antarmuka utama. Dalam sekejap, dia merasakan ketukan di bahunya. Dia melepas helmnya dengan tangannya dan berbalik, hanya untuk mendapati teman sekamarnya telah kembali dari makan. "Kau benar-benar membuatku takut," kata teman sekamarnya, lalu dengan penasaran mengamati helm yang dipegang Zheng Li. Jawab Zheng Li. Dia menatap helm di tangannya, merasa ada yang tidak beres. Saat ia berada di dalam permainan, ia tidak menyadarinya, tetapi jika direnungkan sekarang, pemandangan dan realisme yang ada terasa seakan-akan ia benar-benar telah menyeberang ke dunia lain. Apa ini? Permainan ini terlalu realistis. Zheng Li langsung teringat pada The Matrix, dan tabung-tabung itu dicolokkan ke bagian belakang kepalanya. Teknologi ini seperti diambil langsung dari film. Apa yang disebut penemuan transformatif, ini adalah penemuan transformatif. Maafkan saya, Direktur Lu, saya salah menilai Anda. Zheng Li tak dapat menahan diri untuk memberi hormat kepada Lu Ban dalam hatinya, meminta maaf. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa mereka yang telah mencoba permainan itu terdiam dan mengapa hanya ada sedikit komentar setelah permainan itu dirilis. Karena semua orang begitu kecanduan, tidak ada waktu untuk memposting ulasan. Kalau saja Zheng Li bisa menempatkan dirinya di posisi mereka, pikirnya, kalau saja dia ikut serta dalam permainan uji coba dan mengalami sendiri permainan tersebut, mungkin dia juga tidak akan berkata banyak, karena kalau dia bicara pun dia tidak akan percaya. Ulasan daring yang dicemooh banyak orang ternyata adalah kebenaran yang pahit. Bahkan saat itu, pengulas telah sedikit menguranginya. Zheng Li dapat mengatakan bahwa dengan perangkat Lu Ban, bahkan jika itu membuatnya berenang atau berlari, dia akan dengan senang hati memainkannya sepanjang hari. Teman sekamarnya mulai bermain game di komputer. Setelah berpikir sejenak, Zheng Li naik ke tempat tidurnya, menjauh dari gangguan apapun. Mengenakan helm, Zheng Li kembali memasuki dunia virtual. Pembaruan telah dilakukan, dan dia melihat bahwa selain permainan, ada dua aplikasi lain di antarmuka utama. Salah satu aplikasinya adalah pemutar musik, dan yang lainnya untuk menikmati pemandangan alam di seluruh dunia. Zheng Li pertama kali mengklik pemutar musik. Di dalamnya terdapat beberapa lagu, musik klasik maupun pop modern. Ia merasa aneh, dengan perangkat sekuat itu, mengapa perangkat itu masih menawarkan sesuatu yang ketinggalan zaman seperti pemutar musik. Dia memilih sepotong musik klasik. Saat berikutnya, pemandangan di sekitar Zheng Li berubah tiba-tiba. Dia mendapati dirinya duduk di kursi mewah, di sebuah aula. Zheng Li mengenalinya, ini adalah aula emas Wina, dan di atas panggung, sebuah orkestra sedang bersiap untuk tampil. Di aula konser yang luas itu, dia adalah satu-satunya penonton saat itu. Mengikuti isyarat dari konduktor, biola mulai dimainkan, dan dalam sekejap, perhatian Zheng Li tertuju pada musik biola yang menggelegar. Sedingin musim dingin, kejam seperti es dan salju, melodi itu menghampirinya bagai hujan es, menghantam wajahnya, membuatnya tak bisa berkata-kata. Setelah drama itu berakhir, Zheng Li kembali sadar. Ini bukan pemutar musik, ini adalah rekreasi langsung. Ia memilih lagu rock berikutnya, dan kali ini, ia mendapati dirinya berada di aula dansa bawah tanah, berdiri di depan panggung, menyaksikan para penyanyi rock tampil. Perasaannya seolah-olah dia benar-benar berada di tempat tersebut. Itu lebih dari sekadar mengejutkan. Itu benar-benar menakjubkan. Zheng Li merasa bahwa headset ini, hanya dengan aplikasi ini saja, pasti akan laris manis. Jenis pengalaman ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun yang mencintai musik. Tenaga nuklir apa, tenaga angin apa, atau kartu suara eksternal apa yang dapat dibandingkan dengan sensasi mendengarkan secara langsung. Keluar dari pemutar musik, Zheng Li mengklik aplikasi apresiasi lanskap dunia. Perangkat lunak ini sama mengejutkannya baginya. Ia dapat berjalan-jalan di pantai pulau-pulau kecil jauh di dalam Samudra Pasifik, merasakan hangatnya matahari musim panas,
atau pergi ke Antartika, meringkuk bersama pinguin agar tetap hangat dalam angin yang menggigit, berjalan-jalan melewati reruntuhan Katedral Notre Dame Paris yang terbakar dengan sinar matahari yang menyaring melalui kaca patri, atau menyerukan cinta di jantung Uluru yang terpencil di Australia. Baru saat itulah Zhengli mengerti mengapa headset memerlukan pengisian daya nirkabel dan mengapa ada batasan pada waktu bermain para pemain. Jika tidak, ia bisa tenggelam di dalamnya sepanjang hari tanpa henti, mungkin sampai berisiko terkena penyakit ginjal karena menahan kencing. Headset ini benar-benar membuat ketagihan. Karena baterainya habis, Zhengli melepas helm dan turun dari tempat tidur untuk pergi ke toilet. Waktu sudah lewat pukul 1 pagi, dan teman sekamarnya masih asyik menjelajahi ngarai sungguhan, bahkan tanpa menyadari kehadiran Zhengli. Melihat teman-teman sekelasnya yang masih memainkan permainan dari era sebelumnya, Zhengli tiba-tiba merasakan gelombang kesedihan. Ia meletakkan helmnya pada pengisi daya nirkabel, dan menurut manualnya, dibutuhkan waktu setidaknya 30 menit untuk mengisi daya hingga penuh. Sambil menunggu, Zhengli merasa lapar, teringat dia belum makan banyak untuk malam ini, jadi dia pergi untuk menyiapkan semangkuk mie. Meminta Zhengli untuk tidur sekarang adalah hal yang mustahil, ia sama sekali tidak merasa mengantuk, dan hanya ingin menunggu baterainya terisi penuh sehingga ia dapat kembali memasuki dunia itu. Terlebih lagi, kali ini Zhengli berencana untuk langsung terjun ke dalam game. Ia ingin sekali mengetahui apa sebenarnya Malam Pemanggilan Jiwa, game yang diciptakan Lu Ban khusus untuk perangkat ini. Bab 677. Bertahan hidup hingga akhir Malam Pemanggilan Jiwa 0/1. Setelah menghabiskan apa yang mungkin merupakan sup mie sapi dengan acar kubis yang dibuat dengan melangkah dari seorang bibi tua, Zhengli menyeka sudut mulutnya. Sialan, makan mie instan tengah malam, kamu benar-benar menghindari urusan manusia saat ini. Seorang teman sekamar yang baru saja selesai bermain game mencium bau tersebut dan mengutuk Zhengli. Jika kamu tidak yakin, kamu memakannya juga. Zhengli merapikan sampah dan bergegas kembali ke tempat tidurnya untuk berbaring, mengenakan helmnya, dan sekali lagi memasuki lautan bintang itu. Tak lama kemudian, gerbang menuju Malam Pemanggilan Jiwa muncul di hadapannya. Zhengli dengan hati-hati mengamati pintu itu, nyata dan nyata, serta memancarkan aroma yang menakutkan. Mendengar hal ini, Zhengli tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Bukan karena ia mendengar suara-suara memanggil namanya atau merasa ada yang menepuk bahunya atau semacamnya. Dia hanya mengingat beberapa hal. Lu Ban, bagaimanapun juga, adalah seorang sutradara yang terkenal dalam film-film horor. Film-film horor yang biasa ia buat cukup menyeramkan hanya dengan visual dan suara saja, namun kini, ia mengubah film-film tersebut menjadi karya realitas virtual, yang memungkinkan kita untuk menjelajah di dalam film itu sendiri. Sial, ini lebih dari sekedar rumah hantu, ini benar-benar The Conjuring. Zhengli berkomentar. Dia belajar ilmu forensik, dia pernah melihat mayat sebelumnya, tetapi film-film Lu Ban tetap saja menakutkan. Zhengli tahu mayat tidak bisa bicara, tetapi dalam film-film Lu Ban, entitas mengerikan itu bukan sekadar mayat. Serangga-serangga itu, monster-monster yang menggeliat dan meliuk-liuk, sosok-sosok manusia mengerikan yang pucat pasi seperti patung, membuat bulu kuduk meremang, sekilas pandang saja bisa membuat seseorang kehilangan kewarasan, terjerumus ke dalam kegilaan. Kalau saja dia bisa menjelaskannya dengan sains, Zhengli tidak akan takut, tetapi semua itu di luar akal sehat, tidak bisa dipahami, dan meninggalkan dampak yang tak terlupakan padanya. Jika dikatakan, mereka yang masih memiliki sisa-sisa kepercayaan tahayul feodal dan tidak pernah mengenyam pendidikan merasa kagum terhadap entitas-entitas ini, maka Zhengli, yang telah menyelesaikan pendidikannya dan memahami ilmu pengetahuan dengan baik, merasa tak terlukiskan terhadap entitas-entitas ini. Hal-hal ini bukanlah entitas idealis, imajiner, ataupun dijelaskan dan dianalisis oleh teori-teori ilmiah. Bagi Zhengli, semuanya sama sekali tidak dapat dijelaskan, tidak dapat diartikulasikan. Namun rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Zhengli berpikir, betapapun keterlaluannya, ini hanyalah permainan pada akhirnya. Jika terlalu berlebihan, ia bisa berhenti sejenak dan langsung berhenti. Mungkinkah itu benar-benar membuatnya keluar dari helm? Dia mendorong pintu itu hingga terbuka. Derak. Suara gesekan kayu bergema lagi di dekat telinganya. Zhengli melihat cahaya di balik pintu. Ia tak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Cahaya-cahaya itu bagaikan gelembung sabun, berhamburan dan pecah tanpa henti. Zhengli bergerak maju, melangkah ke dalam cahaya. Saat penglihatannya sepenuhnya dipenuhi cahaya, Zhengli melihat beberapa perintah muncul di depan matanya. Misalnya, mode pengalaman kini menjadi umum, yang berarti sebagian besar sensasi fisiknya akan diambil alih oleh helm. Ia tidak akan mendengar white noise biasa dari dunia luar, dan tindakannya di dunia game pun tidak akan memengaruhi tubuhnya di dunia nyata. Kedengarannya agak menakutkan, tetapi Zhengli segera membuka antarmuka pengaturan.
Mode pengalaman berubah menjadi mode terang, dan samar-samar ia bisa mendengar teman sekamarnya mengumpat saat bermain game. Suara yang biasanya mengganggu tidurnya ini kini membawa rasa aman yang luar biasa bagi Zhengli. Ia kembali memasuki permainan, dan kini, cahayanya hampir sepenuhnya menghilang. Zhengli mendapati dirinya berada di sebuah ruangan. Apa ini? Saat berbicara, Zhengli tiba-tiba melihat tanda-tanda berbintik-bintik di meja meliuk-liuk dan berputar, membentuk baris demi baris teks. Beberapa orang sudah meninggal, tetapi dia masih hidup. Saat membaca baris pertama, Zhengli langsung merasakan sensasi dingin. Apa tulisan ini? Apa tujuan permainan ini? Saat dia terus membaca teks itu, sejumlah informasi segera muncul, termasuk latar belakang rumah besar itu, identitasnya sendiri sebagai detektif, dan seluruh cerita di baliknya. Zhengli segera menyadari bahwa ini adalah ibu kota terbengkalai. Ia belum pernah ke Abandon Capital Town, tetapi ia pernah melihat foto-foto yang diambil orang lain dan siaran langsung sebelumnya. Ia segera mengenali latarnya, menyadari bahwa inilah dunia Abandon Capital. Terlebih lagi, hal-hal seperti teriakan Bango Tao adalah fenomena yang hanya akan muncul di ibu kota terbengkalai. Zhengli tiba-tiba merasa gembira. Dalam film-film sebelumnya, ia hanya bisa memahami dunia aneh dan menakjubkan ini melalui layar, tetapi sekarang, melalui permainan ini, ia benar-benar dapat merasakan setiap detail dunia ini dalam kenyataan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh permukaan meja, teksturnya yang halus dan berlapis lilin membuatnya merinding. Udara dipenuhi bau lembab, seperti bau busuk yang tercium dari kapal-kapal karam yang baru saja diangkat dari laut. Zhengli melihat sekeliling dan melihat lukisan cat minyak yang aneh. Makhluk yang digambarkan tampak seperti seorang pemburu, tetapi juga lebih mirip serangga atau laba-laba. Di bawah langit malam yang gelap gulita, makhluk itu tampak semakin menyeramkan dan mengerikan. Dia kemudian membuka panel sistem permainan untuk memeriksa tujuannya. Bertahan sampai akhir Soul Summoning Night 0/1. Itu adalah permainan bertahan hidup, dan tampaknya berjenis investigasi, mirip dengan permainan melarikan diri ruangan. Boom! Guntur menggelegar, mengejutkan Zhengli, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika menyadari itu suara guntur, Zhengli melihat keluar jendela dan melihat hutan yang luas, dengan jalan berliku yang memungkinkan mobil menuruni gunung. Rumah itu berada di atas tebing, dan di kejauhan, awan badai yang besar menyambarnya dengan kilat yang mengerikan, seram dan mengerikan. Boom! Suara guntur teredam lainnya bergema, suaranya dalam, seakan selaras dengan detak jantung Zhengli, menyebabkan jantung berdebar-debar. Ini sama sekali bukan suara guntur di bioskop, ini adalah suara nyata yang bergema di hati Zhengli, membuatnya merasa seakan-akan benar-benar berada di sebuah rumah besar sambil menunggu datangnya badai. Tiba-tiba, suara lain datang tak terduga dari belakang Zhengli, menyebabkan dia secara naluriah melompat dan mundur ke jendela. Dia melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di pintu, berpakaian persis seperti para kepala pelayan di film-film. Disinilah alur ceritanya dimulai. Zhengli bergumam sendiri, tetapi lelaki tua itu sepertinya tidak mendengarnya. Ia membungkuk kepada Zhengli, lalu berbicara. Zhengli agak bingung, dia tidak tahu siapa yang dimaksud lelaki tua itu, tetapi berdasarkan latar belakang yang baru saja diberikan sistem, dia menduga kemungkinan itu adalah keluarga mendiang. Aku harus bertahan hidup sampai akhir malam pemanggilan jiwa, yang berarti aku harus menghabiskan 9 hari di sini. Durasi permainan ini agak absurd. Haruskah aku mulai menyelidiki tempat ini sekarang? Bolehkah aku keluar? Sesuatu mungkin akan terjadi di hari terakhir, aku mungkin datang lebih awal untuk mencari cara mengatasi situasi ini. Aku penasaran seberapa cerdas NPC ini, haruskah aku bertanya padanya dulu? Dengan mengingat hal ini, Zhengli memutuskan untuk mulai mengajukan pertanyaan. Bab 678. Luban, kamu sangat baik. Ketika peringatan baterai muncul, Zhengli baru saja selesai makan malam dan kembali ke kamarnya. Menurut perintah, ia hanya bisa menyimpan progresnya di ruangan ini. Jika ia offline di tempat lain, penyimpanan akan kembali ke waktu terakhir ia berada di ruangan tersebut. Karakter-karakter yang muncul cukup kompleks. Berbeda dengan game biasa, yang interaksinya dengan NPC terbatas pada beberapa baris, game ini jelas terasa luar biasa. Berbincang dengan NPC-NPC ini, Zhengli tidak pernah merasa seperti sedang bermain game, semuanya berperilaku seperti manusia sungguhan, dengan kisah, emosi, dan respons mereka yang beragam terhadap berbagai topik. Zhengli kembali ke kamarnya dan merapikan barang bawaannya, di mana ia menemukan beberapa buku catatan. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari ada informasi penting di sini? Merasa kesal, Zhengli melirik indikator daya dan bersiap untuk melihatnya sebentar sebelum keluar. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah kata-kata di buku catatan di depannya tampak terpelintir. Kata-kata itu menggeliat bagaikan semut yang merayap di halaman.
Zheng Li menyaksikan dengan ngeri saat kata-kata itu merayap dari halaman ke tangannya. Dia buru-buru melempar buku catatan itu ke tanah, tetapi kata-kata itu menyebar seperti penyakit menular, dengan cepat menempati kulit lengannya dan terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa gatal yang hebat menjalar di tangan Zheng Li. Dia menjadi panik dan bahkan lupa menyimpan dan keluar dari permainan. Dia merasakan jutaan semut merayapi sekujur tubuhnya, menggali di bawah kulitnya dan masuk ke dalam dagingnya. Zheng Li menggaruk dengan marah, mencoba menyingkirkan semut-semut itu. Kuku-kukunya terus-menerus menggaruk kulit lengannya yang lain, berulang-ulang. Tak lama kemudian, kuku-kukunya merobek kulit lengannya, meninggalkan jejak darah. Namun kata-kata itu seakan terukir di dagingnya dan tidak mau hilang meski ia berusaha keras. Zheng Li merasakan gatal menjalar ke lehernya, dan saat dia melihat ke cermin, dia melihat permukaan lehernya juga tertutup rapat oleh kata-kata. Dia bergegas untuk menggaruknya, tetapi rasa gatal itu tetap ada hingga tenggorokannya penuh dengan kata-kata itu. Splat! Kuku Zheng Li telah merobek tenggorokannya, dan dia menggali dengan ganas hingga batang tenggorokannya yang lembut terkoyak seluruhnya. Di tengah kekacauan berdarah itu, Zheng Li terengah-engah, sensasi tercekik yang kuat menyelimutinya, dan dia terjatuh di karpet, kelembutannya memperpanjang proses kematian. Penemuan selalu menyenangkan, tapi sudah terlambat. Kau sudah ikut campur dengan yang terlarang dan membayar harganya. Mungkin lain kali, kau bisa memeriksa kamarmu sedikit lebih awal. Kata-kata muncul di depan mata Zheng Li saat kegelapan menguasainya. Ketika dia siuman, Zheng Li mendapati dirinya kembali di antara lautan bintang, menghadap pintu tanpa hiasan dengan kayunya yang berbau lembab. Dia buru-buru keluar dari Morning Star, duduk tiba-tiba, dan melepas helmnya. Zheng Li terengah-engah, bahkan aroma samar sepatu kotor teman sekamarnya yang bercampur bau kaki asam kini terasa sangat segar. Dia meraih lehernya, lega karena menemukannya utuh. Zheng Li memeriksa tangan dan kakinya, tidak menemukan teks seperti itu. Hanya saja, Zheng Li tiba-tiba merasakan gatal di pahanya. Dia terkejut dan segera melihat ke arah asal rasa gatal itu. Di sana duduk seekor serangga yang tidak lazim pada musim itu, mirip dengan nyamuk. Apa ini, nyamuk? Zheng Li merasa rileks, dan bahkan merasa senang melihat pemandangan serangga yang menghisap darah dari kulitnya. Bangun dari tempat tidur, Zheng Li memeriksa waktu, sudah hampir pukul 6, dan langit akan segera cerah. Teman-teman sekamarnya masih tertidur lelap, hanya satu yang tidurnya pelan-pelan sambil menggeliat mengikuti gerakan Zheng Li, membalikkan badan sebelum segera melanjutkan dengkurannya. Zheng Li merasakan ilusi seolah-olah selamat dari musibah. Menatap helm di atas meja, ia teringat kejadian yang baru saja dialaminya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Jika situasi yang baru saja dialaminya terjadi dalam sebuah film, Zheng Li mungkin hanya akan merasa muak. Sekalipun film-film Luban begitu imersif, Zheng Li hanya akan merasakan gelombang ketakutan dan ketakutan. Tapi sekarang, Zheng Li menatap helm itu, luapan emosi mengalir deras dalam dirinya. Ketakutan, kebingungan, kelegaan, kemarahan, kenangan dimakan oleh makhluk-makhluk seperti surat, rasa gatal yang tak tertahankan, bahkan adegan di mana dia mencungkil lehernya sendiri, adalah sesuatu yang menurut Zheng Li tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Ketakutan semacam ini terukir dalam benaknya, mustahil untuk dihapus. Bahkan jika Zheng Li mati, terpaku di dalam peti mati, ia mungkin tetap tak bisa melupakan momen ketika jantungnya berdebar kencang. Untungnya itu hanya permainan. Tetapi permainan itu terasa terlalu nyata. Tangannya sedikit gemetar, seolah-olah dia baru saja melalui petualangan itu. Apa aku baru saja mati? Apa permainannya sudah berakhir? Zheng Li teringat video interaktif karya Luban yang pernah ditontonnya sebelumnya, yang berlatar di sebuah kota kecil di negeri malam. Bahkan video interaktif itu memiliki berbagai akhir, dengan banyak sekali orang yang mencoba dalam waktu lama tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Jika video sederhana bisa dibuat seperti itu, mengubahnya menjadi game sungguhan oleh Luban pasti akan luar biasa. NPC itu, satu persatu, begitu detail sehingga seolah-olah ada banyak cerita yang harus diungkap, tetapi tidak ada petunjuk tentang cara menyelesaikan game tersebut, dan Luban sendiri secara aneh telah mati di malam pertama. Zheng Li bahkan ragu untuk masuk kembali ke rumah besar itu karena ia takut huruf-huruf seperti semut itu akan merayapi tenggorokannya lagi, sehingga menimbulkan sensasi yang menyiksa. Membayangkan harus mati berkali-kali hanya untuk menyelesaikan permainan sendirian membuat Zheng Li merinding. Namun, pada saat yang sama, emosi lain tumbuh dalam dirinya. Itu karena rasa ingin tahu. Zheng Li bertanya-tanya apa sebenarnya malam pemanggilan jiwa itu, rahasia apa yang disembunyikan Taoist Grand Cry, dan tabu apa yang telah dilanggarnya sehingga menyebabkan kematiannya. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya berakar dan tumbuh di dalam hatinya, dan harus dikatakan, kematian adalah bentuk pencelupan yang paling utama. Menghadapi permainan yang pernah membunuhnya, Zheng Li ingin sekali mengalahkannya,
untuk mengetahui siapa atau apa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematiannya. Kebencian dan rasa ingin tahu mendorongnya untuk kembali bermain. Tetapi saat itu, belum ada listrik. Zheng Li kini mengerti mengapa pengisian daya penuh hanya bertahan hingga 8 jam dalam mode permainan. Jika satu sesi berlangsung 10 jam atau lebih, ia pikir ia akan benar-benar kecanduan, dan tidak ingin melakukan hal lain. Setidaknya masih ada waktu pengisian daya lebih dari setengah jam, waktu untuk merasakan kenyataan, bukan? Lu Ban, kamu sangat baik. Sambil menunggu perangkatnya terisi daya, Zheng Li mendapati dirinya tidak lagi mengantuk. Ia mengambil ponselnya dan menjelajahi forum-forum seperti biasa, mencari tahu apakah ada yang telah menulis ulasan saat ini, atau apakah ada petunjuk atau pendapat tentang cara menyelesaikan The Night of Summoning Souls. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah postingan. Malam pemanggilan jiwa, 10 detail yang harus Anda perhatikan. Bab 679. Bangun, tapi belum sepenuhnya bangun. Pertama, latar permainan ini berlatar di ibu kota terbengkalai. Karena ini ibu kota terbengkalai, kita pasti akan menyebut Taoist Grand Cry. Karakter ini juga muncul dalam permainan dan dia pastilah kuncinya, menggabungkan informasi yang ditinggalkannya. Terakhir, apa yang akan terjadi pada malam pemanggilan jiwa? Aku belum bermain sejauh itu, baru hari kedua, aku tidak akan membocorkannya, tapi kupikir sebaiknya berhati-hati terhadap mereka yang tampak tidak berbahaya. Karakter yang tampak sepele mungkin saja kunci untuk memecahkan kasus ini. Zheng Li selesai membaca postingan itu, memperhatikan beberapa detail yang disebutkan di dalamnya, seperti kepala keluarga Browning yang cukup sehat dan kuat untuk menerima selir. Mungkin memang ada sihir di rumah itu. Ada juga hal-hal yang tidak diketahuinya, seperti isi catatan detektif. Hanya saja ini adalah permainan realitas virtual, saat ini tidak dapat diambil tangkapan layar dan dibagikan. Pembuat postingan hanya dapat menulis beberapa poin berdasarkan ingatannya. Sepertinya membaca catatan itu tidak menyebabkan kematian. Apakah aku melewatkan sesuatu? Zheng Li menguap, setelah begadang semalaman, dan itu pun di lingkungan permainan realitas virtual yang sangat menegangkan, yang membuatnya cukup lelah. Dengan ponsel di tangan dan membaca balasan, Zheng Li bersandar di meja dan segera kehilangan kesadaran. Ia bermimpi seolah-olah kembali ke rumah besar itu. Ia sedang mengenakan mantelnya, mendengarkan gemuruh guntur di luar jendela ketika Zheng Li melihat seseorang berdiri di koridor. Dia adalah seorang wanita, dengan perawakan yang anggun, tidak mungil seperti gadis malang bernama Lily. Zheng Li melangkah maju, ingin melihat wajah orang lain dengan jelas. Dia menyadari bahwa wanita itu tampak menutupi wajahnya dengan kipas, hanya sedikit memperlihatkan sebagian mata dan alisnya. Boom! Kilatan petir menyambar, menerangi koridor. Zheng Li dengan jelas melihat mata wanita berambut hitam itu berwarna merah tua. Ia menatapnya dengan geli, seolah menemukan sesuatu yang baru dan menarik, serangga kecil. Setelah berkontak mata dengan wanita itu, Zheng Li tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat, seakan-akan bola matanya dicungkil dan pecah, seluruh tubuhnya merinding, gemetar tak terkendali. Ketemu kamu. Suara wanita itu lembut dan halus, seakan-akan terdengar tepat di samping telinga Zheng Li. Seperti tersengat listrik, seluruh tubuh Zheng Li tidak dapat menahan gemetar tak terkendali. Saat berikutnya, Zheng Li terbangun dari mimpinya dengan kaget. Sambil meneteskan air liur, borgolnya basah. Zheng Li segera melihat sekeliling dan mendapati teman-teman sekamarnya masih tertidur lelap. Semua orang telah tidur larut malam tadi, sekarang menikmati tidur nyenyak, tanpa ada seorang pun yang terbangun. Cahaya menerobos tirai, Zheng Li memeriksa waktu sudah menunjukkan lewat pukul 9. Dia hanya tidur selama 3 jam lebih. Zheng Li meregangkan badan, berdiri, kursinya sedikit berbunyi. Tidur di atas meja tidak baik untuk tubuh dan sering menyebabkan mimpi buruk. Suatu kali, ia begitu mengantuk di kelas hingga tertidur di meja dan bermimpi ketahuan tidur oleh gurunya. Zheng Li masih ingat betul gurunya semakin mendekat, dan meskipun tertidur, ia tersadar tetapi tidak bisa bangun, kondisi yang sungguh mengerikan. Ketika ia terbangun, lega karena itu hanya mimpi, ia melihat gurunya sudah berdiri di hadapannya. Setelah menggunakan kamar mandi dan mencuci mukanya dengan air dingin, Zheng Li menatap bayangannya dan merasa sedikit lebih terjaga. Permainan Lu Ban ini benar-benar beracun, katanya. Menjadi kecanduan adalah satu hal, tetapi bermimpi tentang konten permainan adalah hal yang sama sekali berbeda. Kalau dipikir-pikir, siapa wanita itu? Aku tidak ingat ada orang seperti itu di dalam game. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk turun untuk sarapan. Mie acar kubis tadi malam rasanya jauh dari cukup. Beberapa jam yang dihabiskannya bermain terasa seperti beberapa hari bagi Zheng Li. Selain itu, Anda juga bisa makan dalam permainan. Hidangan mewah di pesta itu terasa persis seperti hidangan asli di mulutnya, membuat Zheng Li semakin lapar setelah meninggalkan permainan.
Dia berganti pakaian dan turun ke bawah, lalu segera tiba di kafetaria. Tempat itu cukup ramai saat ini di pagi akhir pekan. Para siswa yang hendak belajar mandiri kebanyakan mampir untuk makan dulu, tetapi dibandingkan dengan jam makan siang yang ramai, tempat itu masih agak sepi. Setidaknya ada lebih dari cukup ruang untuk satu orang per meja.